Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di kelas Ibu Rian. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang teks cerpen. Ibu yakin cerita pendek bukan merupakan teks yang asing bagi kalian, karena kalian sudah sering mendengar, membaca ataupun menulisnya. Dan kita juga pernah mempelajari cerpen ini sejak duduk di bangku sekolah dasar. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak pembahasan di video ini. Materi ini berdasarkan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Selanjutnya, apa saja tujuan untuk kalian setelah menyelesaikan kompetensi dasar ini? Tujuan pertama, siswa mampu menentukan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Tujuan kedua, siswa mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dalam teks cerita pendek yang dibaca. Baik, mari kita simak materi yang pertama. Seperti yang sudah kalian ketahui, cerita pendek atau biasa disebut cerpen adalah salah satu karya sastra prosa fiksi yang menggambarkan kisah manusia yang umumnya berisi tentang fiksi atau fantasi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Berikut ini adalah ciri-ciri teks cerpen pada umumnya. Ciri yang pertama, jumlah kata pada cerpen berkisar antara 500 sampai 10.000 kata, atau panjang karangan kurang lebih 5-10 halaman. Ciri yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksudnya, bentuk tulisannya singkat atau lebih singkat dari novel, maka kita tidak membutuhkan banyak waktu untuk membacanya. Ciri ketiga, hanya ada satu konflik. Ciri keempat, menceritakan satu kejadian dan menggunakan alur cerita tunggal dan lurus. Ciri kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri atas 1. Tema. Tema adalah hal yang mendasari sebuah cerita. Tema cerpen bersifat general atau umum. Sebagai contohnya, tema pendidikan, persahabatan, keadilan, dan cinta. Unsur yang kedua, latar atau setting. Latar atau setting adalah dimensi berlangsungnya cerita. Latar dibagi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Unsur yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Alur dibagi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku yang disertakan dalam sebuah cerpen, sedangkan penokohan adalah gambaran sifat atau watak pelaku. Berdasarkan wataknya, tokoh dalam cerita terbagi menjadi tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat baik, antagonis, yaitu tokoh yang memiliki sifat bertentangan dengan tokoh protagonis, dan tritagonis, yaitu tokoh penengah. Tokoh penengah biasanya memiliki sifat yang bijaksana. Unsur kelima, sudut pandang atau point of view, merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama atau aku dan sudut pandang orang ketiga atau dia. Unsur keenam, amanat.
Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan moral biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Berikutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar untuk membangun sebuah cerpen. Berikut beberapa unsur ekstrinsik pada sebuah cerita pendek. Pertama, latar belakang pengarang. Latar belakang pada kisah cerpen berasal dari pengalaman pribadi pengarangnya. Namun tak jarang jika pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Unsur ekstrinsik kedua, terdapat latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini akan membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya mempengaruhi isi ceritanya. Unsur yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerita pendek. Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai moral, sosial, budaya atau adat istiadat, dan nilai religi. Pada materi sebelumnya, adik-adik telah mempelajari unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Pada materi yang kedua ini, kalian akan menyimpulkan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerita pendek dan menunjukkan bukti simpulan unsur-unsur pembangun dalam cerpen tersebut. Mari kita simak bersama. Untuk membaca teks ini, silakan adik-adik pause terlebih dahulu videonya. Baik. Dalam kutipan cerpen tersebut, unsur tema berkaitan erat dengan unsur amanat. Tema yang dipilih dalam kutipan cerpen tersebut adalah kepatuhan. Keterkaitan unsur tema dengan amanat dibuktikan dengan cerita kepatuhan seorang anak kepada ibunya. Dalam cerpen tersebut, amanat tampak ketika tokoh Aku mematuhi perkataan ibunya. Selanjutnya, unsur latar dalam kutipan cerita tersebut berhubungan dengan alur cerita. Keterkaitan unsur alur cerita dengan latar dibuktikan dengan jalannya cerita, yaitu tokoh ibu meminta tolong kepada tokoh Aku untuk mengambilkan arang dan sekam. Alur dalam cerpen tersebut memunculkan latar. Latar yang tampak dalam alur tersebut adalah latar tempat dan suasana. Yang berikut, unsur penokohan dalam kutipan cerpen tersebut berhubungan dengan amanat cerita. Keterkaitan unsur penokohan dengan amanat ditunjukkan dalam cerita yang menceritakan tokoh Aku mematuhi perkataan ibunya untuk mengambil arang dan sekam yang terletak di teras. Selain itu, keterkaitan unsur penokohan dengan amanat juga ditunjukkan oleh tokoh ibu ketika tokoh ibu sangat memperhatikan kebersihan dan menjalankan ajaran Tuhan. Keterkaitan unsur penokohan dengan amanat ditunjukkan pula oleh tokoh bapa. Tokoh bapa yang suka menghindari suatu perdebatan agar tidak menimbulkan suatu masalah. Itu tadi simpulan hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek. Kalau ada pertanyaan, silakan adik-adik cantumkan pada kolom komentar.